Selamat malam saudara dan saudari semua. Kita jumpa lagi dalam podcast yang spesial. Saya Setio Hajadewantoro didampingi oleh Kang Gagan pribadi. Ya, kita akan kembali meneropong dunia. Kita akan membahas bagaimana dinamika dunia dengan pendekatan yang sangat unik gitu ya. Saya punya mitra bicara. Ya, beliau ini juga narasumber bagi Anda semua yang sangat keren ya. Nah, kita akan mulai Kang Gagan untuk tema kali ini membahas bagaimana dinamika yang ada di Rusia. Ya. Saya mau tanya Kang Gagan nih. Saya kok sangat kagum ya sama Vladimir Putin gitu ya. Bagaimana dia betul-betul menjadi sosok pemimpin yang berani, independen, ya, nggak bisa ditekan oleh Barat, oleh NATO gitu ya. Tapi satu hal lagi yang saya juga kagum adalah wajahnya tuh beda dengan dulu, Kang. Ya. Jadi kalau kita lihat foto-foto Putin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu tuh dingin, Kang. Sekarang ini hangat wajahnya ya. Jadi kalau saya menggunakan rasa saya ya, menggunakan satu sense yang paling murni di dalam diri saya bisa melihat ini orangnya sangat humanis sebetulnya ya. Sosok yang ya memang sedang mau berbuat kebajikan lewat kekuatan yang dia sedang pegang. Menurut Kang Gagan gimana tuh? Kok bisa begitu tuh? Iya, menarik sih kalau Putin. Kebetulan saya juga banyak dapat cerita dari anak saya. Kebetulan dulu sempat ketemu dengan Putin pada waktu itu ya, di Sochi waktu itu. Yang menggambarkan bagaimana karismanya yang begitu kuat gitu ya. Rasanya tuh kok kayaknya bukan orang-orang yang bisa kebeli lah gitu ya. Ya. Cuman emang saya juga ngelihat ada hal yang memang kalau kita ngelihat secara alam semesta lah ya. Beliau tuh banyak dipertemukan oleh orang-orang yang mungkin sejalan tanda petik sejalan. Ya, dia punya teman tektokan lah kalau orang bilang. Jadi dia ada Angela Merkel ya di Jerman, kemudian dia ada Erdogan gitu ya. Itu juga membantu dia untuk bisa melihat apa yang harus secara urgent dia lakukan gitu kan. Jadi saya juga lebih ngelihat bagaimana seorang Putin juga bukan orang yang asal menyerang gitu kan ya. Ternyata orang yang sangat perhitungan. Jadi sampai perang saat ini pun Ukraina ini memang sebenarnya sudah diperkirakan gitu. Cuman kan emang kemudian dampaknya yang akhirnya orang baru menyadari gitu. Itu pun juga seiring dengan waktu sama Putin juga sudah direduksi lah ya. Bagaimana akibat dari perang Ukraina ini terutama kayak gandum, kemudian energi juga nggak terlalu banyak memberikan efek lah ya kepada Eropa lah gitu. Nah ini saya mau cerita Kang. Tahun lalu di tahun 2022 saya kan jalan-jalan. Kalau ini secara fisik kan, bukan secara jiwa doang. Badan saya keliling Eropa. Nah kemudian hanya mengikuti betul-betul ini ya bahasa modernnya intuisi. Saya datang ke Vienna, ya dengan Glenn tuh. Di Vienna itu mengikuti juga petunjuk dari hati saya yang paling dalam itu untuk nginep di satu hotel kuno ya, bergaya British. Lah kok di sana itu sedang nginep satu sosok pejabat Rusia yang dia dikawal dengan sangat ketat oleh ya kalau kita memang betul-betul kayak secret service gitu ya, yang ya gagah-gagah gitu ya, dan kita tahu pada akhirnya dia sedang ada negosiasi dengan NATO. Sebetulnya banyak dari dua belah pihak ini nggak pengen perang berlarut-larut, tetapi ada yang pengen perang berkepanjangan karena ada kepentingan. Perang itu mendatangkan duit bagi sebagian orang, makanya kenapa Zelensky disupport habis-habisan. Padahal Zelensky juga memanipulasi dana yang dikirimkan kepada dia kan gitu. Jadi alasan perangnya beda dengan Putin gitu loh. Nah ya pada akhirnya kalau saya tetap melihat ya di dunia ini tetap ada orang-orang yang ya baik lah ya, yang punya visi yang tidak egoistik. Nah, saya melihat Putin seperti itu, gitu. Ya kita kan juga mungkin ada yang nampak dan ada yang tidak tampak kan gitu ya. Jadi kan kalau ranah dapur, kalau saya katakanlah itu namanya ranah dapur. Jadi yang
yang saya disebut trip tadi itu memang itu kan ranahnya dapur. Jadi saya juga sebenarnya juga tidak terlalu menginginkan untuk ini tuh bisa terbuka lah seperti ini gitu. Tapi saya ngelihat mungkin waktunya juga gitu untuk kita yang misalnya mungkin orang Indonesia lah untuk bisa lebih berperan tadi kan ya, fungsi tadi untuk bisa berperan. Dan kaitannya dengan Putin juga sama juga. Itu juga kan ada banyak rahasia-rahasia dapur yang kita nggak tahu gitu. Dan jelas. Kayak tadi pihak-pihak siapa yang diuntungkan, ya siapa lagi sih yang teriaknya lebih kencang, ya memang itu yang yang punya keuntungan lebih banyak. Jadi yang nggak mau perang selesai gitu ya, itu yang pasti punya kepentingan tertentu. Betul. Tapi yang jelas saya ngelihat tuh, satu memang secara jiwa tuh ternyata orang tuh punya kematangan yang berbeda lah gitu. Artinya tuh mungkin dari awal bisa jadi itu adalah Putin yang sama, atau bisa jadi adalah Putin yang berbeda. Gitu ya. Hingga akhirnya kan siapa yang diperankan ya. Sama juga dengan Korea Utara, dengan banyak lah orang-orang. Joe Biden juga sendiri juga orang juga banyak melihat bahwa itu bukan Joe Biden yang sekarang. Lama. Ya. Artinya tuh yang lama dan baru. Tapi buat saya sebagai seorang yang senang mengunjungi mereka, saya pikir nggak masalah dengan siapapun kita berinteraksi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita nih sedikit lah memberi kontribusi gitu, agar kita sendiri merasa bahwa itu tuh bukan sesuatu hal yang besar gitu. Kita coba berlatih terus bahwa ini tuh adalah tanggung jawab kita. Jadi nggak selamanya Pilpres itu hal yang paling besar gitu ya. Pilkada itu suatu hal yang paling besar. Nah, sebentar. Gini Kang Gagan ya. Kalau kita melihat perpolitikan di Indonesia ya, itu saya kok ngelihat bahwa siapapun presidennya kalau di Indonesia dengan sistem politik yang sekarang bukanlah pemegang kekuasaan tunggal, bahkan bukan yang tertinggi gitu ya. Ya, apalagi kalau dia bukan ketua partai, pasti dia dalam banyak hal mesti nurut sama ketua partai. Jadi di atas presiden ada ketua partai. Faktanya juga adalah ketua partai ini pasti nanti juga akan dipengaruhi oleh mereka yang punya duit di level lokal. Kita menyebutnya bohir lokal. Bohir lokal pasti juga tidak dipengaruhi oleh bohir internasional gitu ya. Jadi presiden itu berarti di layer 4 nih. Bukan memegang kuasa. Nah, tapi kalau saya melihat Putin kok beda ya. Tampaknya dia tidak bisa dikendalikan oleh siapapun ya. Nah, mungkin nggak sih di Indonesia ini ada presiden yang powerful kayak Putin? Gimana caranya tuh? Kalau nggak bisa, lalu solusinya apa? Memang kalau saya ngelihat tuh ada fase yang namanya orang tuh memang harus di akhir ujung ya karir, dan memang itu dia harus baik gitu. Dan ini memang kalau menurut saya emang agak ya mungkin agak jarang lah gitu ya, kemudian menjadi inspirasi pemimpin-pemimpin kita gitu. Jadi baik itu dikala puncak. Gitu. Bagaimana baik di puncak dan kemudian menyudahinya. Gitu, ya Putin juga bukan malaikat lah ya. Dia ingin memperpanjang kekuasaan dan sebagainya kan gitu. Tapi saya ngelihat memang fase Putin sendiri sudah nggak ada untuk lebih panjang lagi dari ini gitu. Jadi dia juga saya membacanya gitu ya. Dia harus berbuat sesuatu yang baik sebagai apakah itu legacy, apakah itu apologi dan sebagainya. Tapi dia ingin memperlihatkan ke generasi Rusia berikutnya bahwa dia adalah seorang pemimpin yang layak untuk menjadi inspirasi kepada pemimpin berikutnya gitu. Nah, ini kembali ke yang tadi disampaikan Kang Gagan kan, manusia bisa berubah, tapi manusia juga bisa diubah. Apakah ini the real Putin atau Putin yang sudah diperbaharui? Itu kan ini misteri kan Kang, misteri ya. Tapi intinya adalah kita layak bersyukur bahwa di dunia ini selalu ada harapan ya. Jadi kalau sebuah struktur yang timpang, tidak ada yang mau berhadapan dengannya, tidak ada yang mau mengkoreksinya, ya kita lama-lama akan hancur. Tapi kalau sebuah struktur yang timpang kemudian ada yang mau berkata yang berbeda gitu ya, dan membuat sebuah perimbangan baru, kita masih punya harapan untuk dunia ini. Nah, saya melihatnya dalam konteks itu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang kita bisa lakukan saat ini ya supaya di Indonesia ini
muncul pemimpin yang punya hati yang murni, ya. Dan kita tidak hanyut di dalam pertarungan politik yang melelahkan, menghabiskan banyak duit, tapi nanti ujung-ujungnya yang jadi presiden tetap cuma wayang juga. Terus buat apa gitu ya? Nah, apa yang bisa disampaikan oleh Kang Gagan? Menurut saya sih mungkin tatanannya, saya nggak ngelihat yang di atas itu yang paling utama sih ya. Ngelihatnya saya lebih ngelihat bagaimana justru rakyatnya yang udah harus mulai berbelok gitu. Oke, rakyatnya jangan hanyut. Ya, berbelok untuk bagaimana dia sendiri punya agenda gitu untuk hidupnya gitu. Ya mungkin bukan jadi presiden, tapi dia bisa merubah sesuatu lah gitu. Untuk desanya, untuk kotanya gitu. Dan bisa dibayangkan kalau semua orang punya mimpi yang sama gitu. Dan ini kita mungkin bisa juga kan, nggak melulu hanya negara kita atau kota kita. Kita bolehlah menjelajahi, apalagi kalau udah generasi yang lebih muda kan eksplorasinya kan tambah kuat ya. Lebih karena bagus. Ada teknologi. Iya, ada teknologi, apalagi generasi Z dan sebagainya. Itu kenapa kita nggak main-main ke negara-negara tetangga kan gitu untuk mewarnai di sana. Karena saya rasakan sendiri begitu kita melihat itu jadi hal yang biasa harian seperti kita makan dan minum gitu ya. Itu sih menjadi sebuah hal yang biasa juga gitu loh. Jadi dalam hal ini kembali ke yang pernah kita bahas tentang meditasi fungsional. Jadi orang itu masuk ke dalam kondisi meditatif atau hening, maka dia kemudian memerankan dirinya untuk menjadi pengubah realitas energi yang pada akhirnya mengubah realitas di tatanan material. Dan tidak mesti ya kita hanya fokus ngurusin negara kita, tapi misalnya kita bisa satu orang itu ya memberkati Moskow misalnya, memberkati para pejabat di situ gitu ya. Orang lain nanti mikirin Beijing, memberkati para pejabat di PKC gitu ya. Itu bisa begitu itu ya. Ya kadang kita kan semua energinya kan terkuras untuk bagaimana kita nih saling mempengaruhi kan. Dan ini kan sebenarnya melelahkan gitu. Dan kita sendiri juga nggak dapat apa-apa dengan itu. Artinya proses pendewasaannya itu nggak ada gitu. Tapi gimana kalau kita sendiri kemudian mencoba untuk melihat refleksi dari negara yang di luar sana, dan itu menjadi bagian dari proses pembangunan karakter kita sendiri gitu. Apakah kita tuh tekun, apakah kita tuh memang bisa diandalkan, apakah kita juga cukup bertanggung jawab melihat orang lain kan gitu. Nah, dikala itu sudah terjadi, pemilu kan akhirnya kan kita tinggal nyoblos kan, nyoblos gitu. Jadi effort para calon-calon pun juga nggak usah terlalu mahal gitu loh. Karena menurut saya yang paling mahal tuh bagaimana meyakinkan pihak-pihak lain kan, bernegosiasi, bagi kekuasaan dan sebagainya. Tapi kalau kita masing-masing sudah punya kajian masing-masing, kita akan jadi lebih santai gitu. Tidak terlalu, wah harus ikut A, harus ikut B. Ya kita ikut sebagai seorang partisipan lah gitu ya, sebagai seorang warga negara yang baik gitu. Tapi sisanya kita nggak mau ikut-ikutan untuk dimainkan gitu loh. Kita ingin bermain dengan permainan kita sendiri gitu. Itu sih sebenarnya yang saya ngelihat bahwa positifnya kita tuh punya pride, punya kajian, punya PR. Jadi kita dalam 1-24 jam tuh kita bisa efektif, bisa optimal waktunya. Dibanding dengan kita ngomongin ini, ngomongin itu, marah dengan ini, marah dengan itu kan gitu ya. Oh, itu penting tuh. Gini Kang, banyak orang karena frustasi kan akhirnya komplain tidak terpenuhi, marah alias ngamuk ya. Nah sikap gitu tuh ada gunanya nggak sih sebetulnya? Misalnya kita nggak suka sama negara kita karena dianggap ini banyak korupsi gitu ya. Nah terus kita marah-marah gitu, ada gunanya nggak sih? Ya misalnya misuh-misuh, wah dasar pejabat nggak bener gitu ya, makan uang rakyat. Yang gitu-gitu tuh berguna nggak sebetulnya? Ya sebenarnya kalau kita udah jelas itu airnya keruh, kenapa kita harus masuk ke dalam kan? Karena akhirnya in dan out itu kan sebenarnya kan kita juga yang ikut. Entah kita yang memang memprakarsai atau kita yang kena imbas kan? Ya faktanya kalau kita rakyat jelata kan kita nggak bisa pindah begitu saja dari Indonesia. Kita ada di Indonesia, tiap hari lihat TV, tiap hari pasti kena pengaruh kebijakan dibuat oleh pemerintah. Katakanlah misalnya kita sebel gitu ya, ya kan bisa cuma marah-marah. Emang ada opsi lain selain marah-marah kan? Ya kalau sekarang marah-marah itu kan sebetulnya kalau dilihat di meditasi itu kan namanya frekuensi tinggi kan. Tinggi apa rendah? Tinggi. Jadi kalau misalnya tinggi itu kalau nanti ya ibarat gini, begitu dia kekunci di frekuensi tinggi itu dia nggak akan bisa turun ke bawah kan. Artinya tuh begitu
katalah pejabat A, pejabat B dia melakukan kebaikan, pun kita nggak akan bisa ngelihat kebaikan itu. Ya jelas lah, karena kita udah kadung sebel. Ya, jadi kita udah kekunci di atas lah, kalau bahasa saya itu. Ya sekarang daripada kita ngelihat orang lain juga jadi salah semua, gitu kan. Lebih baik kita, ya itu tadi saya bilang tuh, ini memang mungkin perlu proses lah ya, nggak langsung otomatis gitu. Tapi kalau kita udah memikirkan bahwa saya juga ingin punya kajian gitu. Saya misalnya contoh misalnya tadi kalau kita ngomong negara, misalnya Inggris misalnya gitu. Saya juga ingin membantu saudara-saudara saya yang di Inggris gitu. Kalau misalnya ada orang yang protes, ngapain di Inggris? Kenapa nggak membantu negaranya sendiri gitu? Karena ini sebetulnya untuk bentuk bagaimana kita mentraining diri kita dulu. Jadi daripada misu-misu, ngamuk-ngamuk gitu ya, kita selalu punya prasangka buruk sama orang yang dianggap korupsi dan macam-macam, kita mengalihkan energi kita. Kita memberkati dunia luar, melihat perkembangan dunia luar, memancarkan kasih murni kita ke orang-orang di dunia luar, misalnya ke Inggris gitu ya. Betul. Toh nanti bolak-baliknya, kalau itu kita lakukan sangat mungkin nanti orang Inggris memberkati orang Semarang gitu ya, atau memberkati orang Jakarta ya. Kan sangat mungkin kan? Itu yang across, itu yang kita nggak pernah pikirkan. Jadi, antara saling negara tuh sebenarnya kita tuh sebenarnya bisa saling sinergi. Saya katakan memikirkan gini, misalnya kita tadinya pihak yang katakanlah calon A, yang itu calon B, kita mengalahkan calon B, kan gitu ya. Terus kita ingin membalas bahwa B itu salah kan gitu. Itu kan juga sama kan. Artinya tadinya kita marah-marah, terus kedua kita juga melakukan kesalahan yang sama. Gitu kan? Makanya menurut saya kita kurangi dulu tensinya di sebelah sini, biar apa? Biar renggang dulu gitu. Kalau orang bilang tuh ya dikipasin dulu lah gitu. Jadi nggak langsung apakah langsung digempur, apa kita berhenti, nggak usah ya, kita kasih biar dia dikasih jeda agar kita bisa lihat tempat lain, bisa lihat, belajar. Ya kayak kalau zaman kita kecil dulu kan suka kata orang tua, coba kamu nginep di rumah A, di rumah B gitu. Nanti kan kamu bisa lihat tuh didikan ibumu gimana, didikan bapakmu melihat gimana. Sisi yang berbeda, melihat hal yang sama dengan perspektif yang berbeda. Betul. Jadi praktisnya daripada orang Indonesia ini sibuk antem-anteman ya, membela salah satu calon presiden, kemudian sibuk marah-marah terhadap Indonesia yang nggak benar-benar, rehat dari situ, mengalihkan perhatian ke dunia lain. Misalnya ya sudah serius saja ya, coba mengamati Inggris, melihat bagaimana kondisi di sana, mulai dari yang indah-indah sampai yang katakanlah memang itu sebuah masalah gitu ya. Tapi kita mendedikasikan waktu kita, hidup kita untuk memberkati mereka semua gitu ya. Itu lebih berguna ya. Ya, kan kita kan juga terbatas dengan argo umur kita kan sebenarnya kan. Jadi daripada marah-marah nggak jelas, lebih baik begitu ya. Karena berguna kan umurnya ya. Makin marah juga kita kan makin kegulung. Oh iya. Kita makin benci. Jadi banyak sekali kalau saya ngeliat teman-teman. Ya orang-orang yang suka marah pada akhirnya ya capek sendiri sih. Sakit-sakit sendiri. Dan kadang-kadang kita jadi nggak bisa menerima kebaikan dari orang lain yang sudah kita cap salah gitu loh. Itu yang menurut saya jadi bahaya. Kenapa? Karena kita jadi hilang objektivitas kita. Tiap hari makan marah, mandi marah, ya kan gitu. Sayang itu waktunya. Mending kita coba lakukan sesuatu yang bisa bermanfaat gitu loh. Oke. Nah, kembali ke Rusia, Kang. Kalau Kang Gagan bisa ungkapkan dengan 3 kata gitu ya. Apa sih yang Kang Gagan kagumi dari Rusia? Selain soal Putin tadi yang kita bahas ya. Sebagai negara gitu ya, apa sih yang Kang Gagan kagumi? Apakah teknologinya yang maju atau apa gitu ya? Ya mungkin kalau 3 kata agak sulit. Jadi ada 3 kalimat kalau gitu. 3 kalimat. Jadi di saat mereka tuh kena sanksi ekonomi itu mereka kemudian berupaya untuk mencari produk-produk pengganti. Dan itu memang sangat terkondisikan karena memang pada waktu sanksi itu memang sangat ketat kan. Jadi kan nggak ada black market, ada mungkin black market tapi secara massal dia nggak memungkinkan. Gitu. Dan itu mendidik memang generasi mudanya juga untuk lebih ngelihat bahwa ini tuh sesuatu yang heroik gitu loh. Bukan sesuatu yang kemudian kita ketawa-ketawa lagi hormat bendera kita ketawa-ketawa gitu, karena kita tahu pas kita ketawa-ketawa tuh itu bohong gitu kan. Itu mah nggak serius. Jadi sebetulnya orang Rusia itu bisa tanda kutip ya bermanuver, menciptakan kedaulatan buat negerinya, menciptakan kemandirian untuk negerinya ketika dia mengalami sanksi ekonomi. Karena saya sampai
dapat cerita kan. Jadi kalau orang Rusia punya iPhone ya, itu bahkan jadi nggak bisa dipakai lagi karena si iPhone-nya memblok layanan buat orang Rusia sampai segitunya kan. Betul. Sadis banget ya. Betul. Dan itu kan mereka tuh terkondisikan ya, manut ya. Terkondisikan mereka tuh jadi nurut dengan keadaan bahwa memang saya orang Rusia gitu. Nggak lagi yang ya saya orang Indonesia sambil cengar-cengir gitu. Tapi mereka ada patriotisme ya, karena ada mereka kesungguhan. merasa terserang juga. Mereka diserang gitu. Jadi kalau kita sama, kalau jadi orang Indonesia mungkin diserang sama negara lain misalnya gitu. Kita mungkin akan jadi lebih bulat gitu dengan diri kita gitu. Oke. Ini hal penting sih, Kang. Bagaimana kita selain tadi nggak marah-marah, mulai punya patriotisme. Ini pesan buat orang-orang Indonesia sih. Makasih Kang Gagan. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Kita akan meneropong dunia, membahas dunia, mengubah dunia. Siap. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa buat semuanya.